Dr. Louis ditangkap, lalu oknum penceramah agama yang suka memprovokasi kapan ditangkap juga? Ditulis Panjatha di siworld.com. Kabar terbaru hari ini tentang Dr. Louis Owen yang akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian gara-gara pernyataannya yang aneh soal COVID-19. Bu dokter yang katanya alumni UKI Jakarta ini memang meresahkan dengan berbagai pernyataannya soal COVID-19. Antara lain, dia membantah bahwa COVID-19 itu bukan virus. Saat ini bukan pandemi, maka dia mengatakan tiada guna pakai masker dan sebagainya. Yang juga membuat orang semakin kebingungan adalah pendapatnya bahwa COVID-19 ini hanya akal-akalan produsen vaksin dan lain-lain sebagainya. Dampak dari pernyataan Dr. Louis ini jelas sangat berbahaya di masa sekarang. Terlebih di negara kita ini sedang memasuki gelombang kedua pandemi dengan kasus penularan dan korban jiwa yang semakin meningkat. Entahlah apakah dokter ini tidak memiliki sanak keluarga yang terpapar dan bahkan meninggal dunia. Jika ada, mestinya sanak keluarganya memberikan semacam bantahan atau menasihati Dr. Louis ini. Sebab tindakannya itu sangat berbahaya. Apalagi dia adalah seorang dokter yang tentu saja mudah dipercaya bagi kalangan orang banyak. Akan membedakan jika misalnya sopir angkot yang gembar-gembor bahwa COVID-19 itu tidak ada. Publik paling menyangka dia sedang mabok. Namun, ketika seorang dokter yang berkata seperti itu, resikonya yang ditimbulkan pasti sangat besar. Sebut saja orang-orang yang akan ogah menggunakan masker, tidak perlu menjaga jarak atau mematuhi aturan prokes yang dicanangkan oleh pemerintah sejak setahun silam. Maka dengan demikian, itu adalah sangat tepat jika sang dokter akhirnya diamankan. Dan konon kabarnya saat ini sudah mendekam di Bareskrim Polri. Salutlah bagi aparat kita yang begitu bertindak cepat untuk kasus Louis ini. Bahkan mungkin reaksi atau tindakan aparat keamanan kita ini dapat saja digolongkan sebagai super cepat. Sebab ribut-ribut soal Dr. Louis ini masih baru. Namun apapun itu, kita sangat bersyukur dan mendukung sepenuhnya langkah cepat pihak kepolisian sehingga mengamankan dokter ini. Kiranya dia dihukum setimpal atau seberat-beratnya karena tindakannya itu sangat berbahaya di era yang serba genting ini. Namun, pada sisi lain, kita juga langsung teringat kepada kasus-kasus sejenis yang melibatkan oknum-oknum penceramah atau pendakwa agama. Banyak penceramah atau pendakwa agama yang secara terang-terangan kontra pada kebijakan pemerintah dalam rangka perang melawan wabah pandemi COVID-19 ini. Pandemi sudah berlangsung setahun lebih dengan segala daya upaya pemerintah untuk menanggulanginya. Selama itu pula ada banyak oknum pemuka agama yang tidak hanya ogah menuruti anjuran pemerintah, banyak yang bahkan sengaja mengajari atau memprovokasi umatnya agar tidak perlu mematuhi peraturan itu. Aturan terbaru PPKM yang dimaklumkan pemerintah untuk kawasan Jawa dan Bali saja mendapat perlawanan dari sejumlah orang, termasuk diantaranya tokoh-tokoh agama atau penceramah agama. Bahkan penutupan tempat ibadah untuk sementara waktu pun dipersoalkan oleh mereka. Alasan mereka apalagi kalau tidak membawa-bawa nama Tuhan. Jumat kemarin beredar video tentang ratusan jemaah yang terpaksa melakukan sholat di lapangan terbuka jalan raya karena masjid ditutup. Meskipun tampak dalam gambar ada jarak antara orang yang sedang beribadah itu
namun tetap saja beresiko sebab gelombang kedua ini virus yang menyebar dengan varian baru yaitu Delta. Katanya lebih cepat penularannya dan lebih serius. Maka dengan demikian, acara yang melibatkan banyak orang dalam posisi apapun itu tentu mengandung resiko. Sebab bukan tidak mungkin di antara mereka ada yang sedang bergejala. Apabila dia menulari yang lain tanpa ada yang menyadari, pemerintah juga yang akhirnya kerepotan. Maka sangat lucu dan gokil membaca atau status-status di media sosial yang nadanya mendukung dan membela acara-acara yang dengan sengaja melanggar aturan pemerintah itu. Misalnya ada status yang membela acara peribadatan dengan komentar yang bunyinya kira-kira seperti ini. Ya, saya merasa lebih baik terpapar COVID bahkan jika harus mati sekalipun karena beribadah kepada Tuhan. Dan ada banyak yang mengaminkan dan memberi tanda jempol untuk status seperti ini. Namun ada juga status yang waras dan menimpali. Kalau kau sendiri atau keluargamu yang mati silakan saja, tidak masalah. Tetapi menjadi masalah jika kau tertular lalu kemudian menularkannya kepada orang lain. Maklub sekali ini jika ada counter semacam ini, sebab pada dasarnya orang-orang seperti tersebut di atas bisa saja punya sifat egois akut, atau bahkan tidak sadar, atau bahkan tidak punya otak sama sekali. Orang-orang seperti ini rentan kena pengaruh oknum-oknum sejenis Dr. Luis dan juga oknum pemuka agama. Misalnya, kenapa acara ibadah dengan jumlah massa yang banyak itu bisa terjadi? Itu karena oknum pemuka agamanya atau penceramah agama yang memprovokasi. Dan ingat, aksi-aksi provokasi oknum agamawan semacam ini sudah terjadi semenjak PPKM masih bernama PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Ketika situasi pandemi sempat membaik, dalam artian kasus-kasus penularan sudah melandai, aturan-aturan itu toh diperlonggar juga kan? Tempat-tempat ibadah mulai dibuka, tetapi harus menerapkan prokes secara ketat. Dan ketika timbul gelombang kedua yang dampaknya lebih serius, masuk akal bila pemerintah memberlakukan langkah serupa, bahkan lebih ketat. Tetapi mengapa ada saja oknum penceramah agama yang membangkang dan memprovokasi? Lalu dalam situasi dan kondisi seperti ini, apa bedanya bagi Dr. Luis dengan oknum-oknum penceramah agama itu? Bedanya adalah Dr. Luis segera ditangkap dan diamankan, sementara oknum-oknum itu dibiarkan saja. Padahal dampak potensi pembangkangan yang mereka akibatkan jauh lebih besar dibandingkan coletehan gila si Luis. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.